Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Eduka Vokasi di channel Kak Materi Pak Parwis. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran atau tutorial tentang step by step membuat multimedia pembelajaran interaktif berbasis HTML5 dengan menggunakan aplikasi atau software Articulate Storyland. Pada topik 9 terdahulu, saya review sebentar. Kita sudah membuat bank soal dan untuk ujian sampai ada result dan sertifikatnya. Nah, yang video pembelajaran kali ini kita akan masuki ke scene terakhir, yaitu scene pengembang. Bagaimana mengemas scene pengembang ini dengan tools Articulate Storyland yang berbeda. Apa yang akan dibahas di video pembelajaran kali ini yaitu bagaimana mengemas penyajian profil pengembang dengan menggunakan banyak layer dan juga tool slider seperti ini. Nah, nanti untuk menyajikan profil pengembang. Profil ini isinya ada pengembang, daftar pustaka, dan sumber aset yang digunakan di media pembelajaran ini. Jadi terus disimak ya, bagaimana cara memaksimalkan atau menyajikan secara menarik dengan tool slider untuk penyajian profil pengembang ini. Tapi sebelum itu kita simak yang berikut ini. Tetap stay tune ya, jangan di skip video ini. Baik sahabat pembelajar, sudah siap kita belajar kali ini? Sahabat, apa sih yang akan dibahas di video pembelajaran kali ini? Di awal, di pembukaan saya sudah katakan akan menggunakan tool slider untuk menampilkan banyak layer. Kenapa ini penting? Karena di scene profil ini kebanyakan untuk profil pengembang banyak informasi. Dan kalau kita buat dengan button dan slide itu akan makan banyak banyak yang disetting. Kemudian yang kedua, sumber referensi atau daftar pustaka itu juga banyak, bisa buku, kemudian alamat website, YouTube dan yang lain. Aset apalagi, ada video, ada audio, ada gambar, dan banyak sekali. Makanya ketika kita banyak slide atau banyak layer sekalipun, dengan menu yang sudah kita bahas dengan drop down, pop up, itu akan bertambah banyak settingnya. Dan saya kali ini akan membagi tips lebih simpel lagi, yaitu dengan teknik slider. Seperti ini tampilannya sahabat. Nah, ini identitas diri. Kemudian kalau kita ke geser, pendidikan. Kemudian kalau kita geser lagi, pengalaman kerja, ini mirip profil nantinya gitu ya. Jadi akan lebih mudah. Nah, karyaku, kemudian banyak my family atau kontak us. Dan sebagai informasinya, ini tuh apa digeser sini. Nah, ini saya selipkan markernya. Oh, ini identitas. Kalau kita sorot ke sini identitas. Kalau ini
ini riwayat pendidikan, ini marker. Jadi tambah interaktif lagi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita belajar bersama. Mohon disimak sekali lagi, amati videonya sampai habis, dan kedua, mohon supportnya. Yang baru berkunjung, yang belum like, komen jika ada pertanyaan atau respon dari video pembelajaran ini, ataupun ada hal-hal yang perlu didiskusikan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe-nya. Baik sahabat, langkah awal yang kita gunakan, jadi ini contoh profil pengembang ya. Langkah awal yang pertama, sahabat buat layer dulu. Jadi satu layer, satu informasi. Contoh, profil pengembang itu isinya, contoh identitas diri pengembang, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, kemudian karya, kontak us, my family. Silahkan menurut kreativitas sahabat sekalian. Selengkap-lengkapnya boleh, tidak masalah ya. Jadi pertama, buat layer sesuai kategori informasinya. Kemudian kedua, insert slidernya. Ini yang terpenting. Insert slider, ini banyak pilihannya, ada 1, 2, 3. Boleh. Nah, di sini kita sudah masukkan. Kemudian ketika sudah, atur slidernya. Jadi slider itu punya variabel. Slider 1 ya. Kemudian while slider is straight. Nah, start 0, ini 0. Berarti ini posisi dia di sini ketika di review. And ada berapa tahap dia? Kalau 5, 5. Kalau punya informasinya ada 10, ya silakan 10. Kemudian inisial 1, step 0. Step 1. Ini berarti penunjukan ini. Ini posisinya ada di 1 dan ini 1. Paham sampai sini? Tips kedua ya. Konfigurasi di slider itu ada variabel, ada start and end. Ini bisa dirubah, artinya berapa step, dan posisi ini akan diketahui di sini. Oke, sudah. Kemudian sekarang desainnya, tampilannya, karena tampilan tidak banyak orang itu penting. Nah, ini bisa slide-nya bisa ditunjukkan ini silakan boleh. Kemudian untuk raw-nya bisa kalian pilih, banyak jenisnya. Itu untuk tampilan, dan warna biasa ya. Tampilnya, thumb border ini bisa disesuaikan. Kedua, untuk konfigurasi ini jelas ya. Kemudian yang ketiga, untuk keterangan, kita buat marker. Insert marker di sini, pilih. Contoh ini ya, 1 di sini. Nah, ini bisa dikecilkan posisinya untuk call out-nya. Nah, silahkan diisi. Dan ini tidak aktif kalau tidak disorot. Nah, kalau di video sebelumnya kita bermain dengan state. Kalau ini dengan marker akan memudahkan. Dengan sendirinya dia bisa muncul. Saya sudah buat 5, ada 6 sesuai layer di sini. Semakin banyak informasi, silahkan sahabat tata letak baik ininya silahkan diatur. Itu untuk marker, untuk keterangannya. Kemudian formatnya marker ini bisa warna, kemudian change icon juga bisa. Change icon itu untuk merubah. Kemudian kita juga bisa tambahkan audio. Audio bisa record langsung di sini ya. Contoh kalau mau record, ini untuk identitas diri pengembang. Contoh ya, untuk jika diklik ini maka dia akan ada suaranya.
Jadi itu, kemudian media juga bisa di sini animate. Animate itu untuk animasinya. Tadi kan seperti detak pulsa ya, pulse. Nah, ini bisa. Ini boleh audio only, bisa show. Nah, ini boleh. Jadi itu tampilannya. Kemudian yang kedua, setelah ini jadi dengan layer yang berbeda, kemudian di layernya tolong ingatkan di tampilannya, saya ingatkan base layernya, karena ini tulisannya berbeda dengan yang base layer. Kalau base layer kan ini pengembang ya, tapi kok di identitas diri bisa dirubah. Nah, kalau ini tidak ini sebenarnya teksnya itu berbeda. Kalau yang di pengembang itu pakai text box 1, tapi di identitas diri itu dia komponen sendiri di layer ini. Makanya untuk text box 1 di base layer, di sini sahabat tolong di hidden, sehingga yang tampil adalah text box yang baru yang ada di layer ini. Jelas sampai sini? Kemudian yang ini jangan dihilangkan, karena apa? Nanti untuk memilih barangkali dari identitas mau langsung ke yang lain. Sip sampai sini? Oke. Sekarang interaksinya. Interaksinya tinggal sahabat arahkan ke sini. Maaf. Arahkan ke sini. Berarti ini step 2. Kalau pengen tahu ini ada di inisial 2. Nah, ini step 2. Kemudian kita arahkan ke sini. Inisial 0, step 0. Step 1 ini ya. Kalau ini pindahkan step 1 ininya nih ya, stepnya, triggernya. Cara buat triggernya sudah saya bahas, tinggal ini klik trigger show layer, tentukan layernya mana ya, di sini ada. Kemudian when, nah when-nya kita ganti dengan slider move. Sekali lagi dengan slider move. Move-nya apa? Ininya kondisi equal to atau sama dengan. Nah, ini kalau step berapa? Tuh. Saya ulang ya. Ini kan ada di step 1. Nih, atau inisial 2. Ya. Inisial 2, mohon maaf. Nah, ini tuh mau ngerjain apa? Klik di sini. Triggernya action show layer menuju apa? Kalau itu tuh untuk apa? Punya karya. Nah, when slider move, kondisinya ketika apa? Equal to ininya inisialnya 2. Jelas sampai sini? Jadi ini tuh kalau diartikan akan menampilkan layer karya ketika slidernya diarahkan ke 2. Begitu. Gampang ya? Ini saya buat tanpa harus diulangi lagi. Silakan teman-teman berinovasi. Semoga bisa dipahami. Terus lakukan 1, 2, 3 dan sebanyak informasi yang akan ditampilkan. Begitu juga teman-teman lakukan untuk daftar pustaka. Contoh bukunya ada 10, tinggal ini di ini aja. Oh, ini buku 1, buku 2, buku 3 ya. Kita buatkan slider di sini. Sehingga menampilkannya lebih simpel.
Dan bukunya tidak harus ditampilkan dalam satu slide semua. Dan buttonnya tidak perlu banyak. Kalau kemarin di video sebelumnya kita buat button satu-satu nih, ya. Nah, itu dengan teknik slider ini akan memudahkan sahabat dalam menampilkan banyak layer dengan teknik slider. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Selamat dipraktekkan. Amati videonya, jangan sampai di skip. Praktekkan langkah-langkahnya. Silakan modifikasi sesuai kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.